Oke. Gimana Mas Amin, udah bisa dimulai? Oke. Langsung Udah ya? mulai sendiri nih atau gimana nih? Oh enggak, saya awalin aja. Oke, siap. Monggo. Silakan. Oke. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Arif, founder Dak Pustaka yang akan memandu webinar kali ini. Jadi webinar kali ini adalah program rutin kita setiap bulan. Jadi hampir setiap bulan nanti akan ada program-program seperti ini. Entah itu bahas tentang kepenulisan, fiksi, non-fiksi, atau menulis artikel media, dan juga nanti akan ada sesi tentang ngeblog ya, atau blogger, entah itu blogger.com atau WordPress. Itu akan disesuaikan. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang fiksi, non-fiksi, yang akan dipandu oleh Mas Amin. Jadi kita akan bahas tentang proses kepenulisan buku dari dasar ya Mas Amin ya, kita bahasnya. Mungkin nggak Ya, betul. akan detail banget sampai berjam-jam gitu ya. Kita cukup simpel-simpel aja, yang penting teman-teman paham, dan lebih banyak kita saling berinteraksi atau saling tanya jawab gitu. Oke. Mungkin bisa langsung diawali Mas Amin, langsung dimulai aja untuk sesi webinarnya. Oke, monggo Mas Amin. Gimana Mas Amin? Udah? Oke. Oke, Nggak siap. bisa saya mulai ya? Siap. Sudah, siap. Langsung ya. Siap. Mana Mas Arif? Monggo. Ini sepertinya sinyalnya terkendali Mas Amin. Coba dimatiin dulu aja itunya, videonya. Jadi cuman PPT aja. Saya mulai ya. Oke, sebentar. Wait. Oke, gini kali ya. Sebentar. Saya share lagi. Ya, sudah ya? Aman Mas Amin. Monggo Oke, saya lanjut. mulai. Sudah ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di webinar bersama Dak Pustaka pada sore hari ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama. Di sini saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Amin, ya, pemilik akun @muhammadamin.id di Instagram. Oke, sore hari ini kita akan membahas tentang proses penulisan buku saya yang perdana, ya, yang saya tulis di tahun 2017, ya, awal, kalau saya agak lupa awal apa akhir 2017. Bukunya berjudul Menuai Hikmah Patah Hati, ya. Buku ini genrenya adalah non-fiksi, ya. Jadi ini cocok sekali dengan memang kita sore hari ini membahas tentang kepenulisan non-fiksi. Jadi kita langsung kulik saja bagaimana proses saya menulis buku Menuai Hikmah Patah Hati. Jadi mungkin mohon maaf, saya belum bisa menampilkan bukunya, buku fisiknya juga, ya, karena lagi tidak ada ini. Oke, langsung saja. Oke.
selalu dimulai dengan kata-kata mulai dari mana. Ya, jadi yang namanya menulis, ya, selalu ada pertanyaan mulainya dari mana sih? Ya, supaya tulisan kita itu bagus gitu. Supaya tulisan kita itu mengena di pembaca, ya, kemudian enak juga kita baca sendiri. Nah, yang paling sederhana atau ya bisa dibilang ini yang paling gampang, paling mudah dari kegelisahan dan juga pengalaman. Ya, ini dua hal yang sangat bagus, sangat apa ya? Saya kira di kepenulisan apapun, tidak hanya di non-fiksi, entah nanti di fiksi atau mungkin kepenulisan macam-macam yang lain, opini ataupun yang lain-lainnya, itu selalu ketika diawali dengan kegelisahan, ya itu akan menimbulkan apa ya? Karena gelisah dari hati ya istilahnya. Nah, itu kan nanti harapannya adalah tulisannya akan sampai ke hati juga. Nah, itu kan apa yang ditulis dari hati akan sampai ke hati. Makanya kita mulailah dengan kegelisahan. Nah, apalagi ketika kegelisahan itu benar-benar dialami sendiri atau berbekal pengalaman pribadi. Nah, itu akan sangat apa ya, lebih menambah istilahnya apa? Rasa di dalam tulisan itu tadi. Ya. Mungkin sedikit cerita kalau dari buku saya pribadi itu yang Menuai Hikmah Patah Hati, itu ya waktu itu gelisahnya karena ya setelah sudah lulus kuliah gitu kan, sudah selesai S1, sedang menjejaki S2, ya kemudian ada keinginan ya untuk apa istilahnya menikah dan lain sebagainya. Kemudian juga tiba-tiba teringat banyak cerita ya di ya sebelum tahun 2017 itu. Ya banyak sekali cerita-cerita perjalanan-perjalanan kisah yang ya semoga saja bisa apa istilahnya ya, men-trigger orang gitu supaya oh ini loh ternyata ada banyak kegelisahan-kegelisahan serupa. Nah, saya ingin share itu ke para pembaca seperti itu kan. Gimana perjalanan istilahnya ya kisah cinta gitu kan, masa muda ya, itu seperti apa. Nah, saya mau share barangkali ada yang punya pengalaman yang sama. Kemudian nanti ujungnya adalah ya bagaimana menanggapi ya berbagai macam dinamika dari kisah tersebut. Nah, ini jadi kegelisahan dan pengalaman ini sangat bagus sekali menjadi pijakan awal ya supaya dalam hal kita menulis apapun ya, terutama dalam menulis buku non fiksi. Nah, ini ketika sudah selesai, nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Apa sih kalau sudah punya kegelisahan, sudah punya pengalaman yang bagus gitu kan, kita pengen share ke orang, kira-kira ini pasti akan sangat menarik pasar seperti itu. Apa yang kita butuhkan selanjutnya? Nah, tentu karena ini non-fiksi, dibutuhkan yang namanya referensi. Ya, perlu ada yang namanya referensi. Ya, ada sumber-sumber yang kredibel yang bisa menambah apa ya, menambah bagus cerita kita misalkan. Atau kalau misalkan ini biasanya referensi lebih ke tulisan-tulisan yang misalkan semacam artikel ilmiah seperti itu harus ada referensi yang disertakan. Ya, mungkin kalau bentuknya cerita, ya kita bisa sih memasukkan hal-hal yang untuk menambah apa ya, menambah mantap lah cerita kita gitu. Biar orang semakin percaya, oh ini loh benar-benar terjadi. Nah, gitu kan kita bisa ambil juga referensi-referensi yang lain. Saja referensinya, nah ini saya sebutkan beberapa. Yang pertama, saya mengambil buku bacaan sejenis. Ya. Jadi ketika kita ingin menulis sebuah buku, coba sih kita cari, ada nggak ya buku yang sejenis dengan yang ingin kita tulis seperti itu. Nah, ngomong-ngomong buku saya ini waktu itu adalah kumpulan prosa seperti itu ya. Jadi karena kumpulan prosa saya mencari dong yang sejenis apa sih kira-kira, ada nggak sih orang yang nulis cerita atau ya tulisan lah intinya yang sama dengan yang akan saya tulis. Ada nggak sih di pasaran itu yang nulis tentang prosa yang bagus lah pilihan katanya seperti itu enak dibaca gitu. Akhirnya saya menemukan, kalau saya pribadi waktu itu menemukan dua penulis yang ya saya sangat sukailah tulisannya dan cocok dengan jenis tulisan yang akan saya tulis.
Ya, jadi yang pertama ada waktu itu namanya Panji Ramdana. Ya, mungkin teman-teman yang sering baca bukunya atau sering dulu sebelum ada bukunya itu sangat terkenal dengan sajak-sajaknya yang keren ya tentang cinta, tentang kehidupan, tentang sabar macam-macam seperti itu. Itu bagus sekali. Itu benar-benar saya merasa klik sekali dengan tulisannya. Saya jadikan bahan bacaan, ya, saya jadikan bahan referensi untuk menulis karya saya. Itu yang pertama, Panji Ramdana. Kemudian yang kedua, saya menemukan lagi waktu itu adalah bukunya karyanya Firsa Besari. Ya, contohnya adalah Garis Waktu lah. Saya langsung sebut bukunya saja. Nah, itu sangat bagus dan sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, itu juga ya bercerita ya kurang lebih tentang perjalanan cinta juga dengan diksi-diksi yang bagus, dengan majas-majas yang keren, pilihan-pilihan kata yang cocok untuk dinikmati oleh anak muda, mudah diterima kalangan-kalangan muda. Nah, ini dua buku itu saya jadikan referensi utama ketika saya ingin menulis. Nah, kemudian juga ada pendukung tulisan. Ya, ini buku-buku yang lainnya tentunya ya. Mungkin kita juga menemukan atau bisa jadi di novel atau mungkin buku kumpulan cerita seperti itu supaya kita tahu oh kira-kira gimana sih cara menceritakan itu, apakah nanti urutan waktu atau bagaimana. Nah, itu nanti kita bisa tahu dari buku pendukung tulisan ini. Yang ketiga, tentu saja diperlukan ada buku teknik menulis. Nah, ini sangat penting juga. Bacaan sejenisnya dapat, pendukung tulisannya sudah dapat, akan semakin mantap dan sempurna ketika ditambahi dengan yang namanya buku teknik menulis. Dan untuk saat ini, saya kira sudah sangat banyak sekali buku-buku tentang kepenulisan itu. Saya punya beberapa referensi yang sangat bagus untuk teknik-teknik menulis ini. Kalau saya pribadi rekomendasikan ada bukunya Brili Agung ya. Nah itu mohon maaf saya agak lupa judulnya. Ya, intinya tentang dia itu benar-benar tips menulis dari awal sampai akhir. Sekali benar-benar bagaimana sih latar belakang kepenulisan itu seperti apa, kemudian menulis itu seperti apa, kemudian sampai teknik-teknik menulis secara rinci pun dijelaskan. Gimana memulai menulis non-fiksi, kemudian nanti perjalanan kepenulisannya seperti apa, editingnya seperti apa, milih penerbit bagaimana, format tulisannya itu harus bagaimana, itu lengkap sekali. Bahkan sampai bagaimana kalau kita ingin membuat film, dari tulisan dari buku yang kita tulis itu lengkap di sana. Jadi itu sangat-sangat membantu. Saya kira juga banyak buku-buku tentang teknik kepenulisan yang lain yang bisa dirujuk oleh teman-teman semua. Oke, lanjut. Setelah tadi kita punya referensi, maka yang selanjutnya tentu harus kita lakukan adalah kita harus mulai menulis. Ya, referensi sudah ada, teknik menulis sudah kita kuasai. Selanjutnya kita harus mulai menulis. Nah, apa yang harus dilakukan pertama? Yang pertama kita perlu membuat premis. Ya, apa itu premis? Ya, premis ini sederhana ya pijakan awal lah. Apa sih yang mau kita tulis utamanya itu? Ya, kalau dari buku saya itu ya premisnya adalah kumpulan cerita lah ya, kumpulan sajak seperti itu, kumpulan prosa. Tujuannya untuk siapa? Untuk ya anak-anak muda seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti mereka bisa bangkit dari patah hati mereka, istilahnya tidak terpaku. Itu premis saya. Kemudian outline naskah. Outline naskah ini dari premis tadi kira-kira apa sih yang terpikirkan di benak seorang pembaca atau di benak kita sebagai seorang penulis. Dari premis tadi, oh kira-kira gimana sih perjalanan cinta kita gitu. Misalkan ya, oh awalnya begini, kemudian nanti yang menambah rasa cinta kita itu apa sih kepada yang kita sukai seperti itu. Oh misalkan karena gaya bicaranya kah, atau misalkan dia suka buku-buku yang sama genrenya dengan kita, atau suka nonton film sama dengan kita, atau macam-macam. Ya, itu nanti kita urutkan, misalkan sesuai urutan waktu kalau itu bentuknya cerita, atau kita sesuaikan dengan satu tema, ya tema A menjadi awal, kemudian tema B berikutnya dan selanjutnya. Itu nanti outline naskah. Itu
Ketika kita sudah buat premis, kita buat outline naskah, ini akan memberikan semacam border ya, memberikan semacam batasan untuk kita ya sebagai seorang penulis supaya lebih mudah nanti menuliskan tulisan. Ya. Nah, setelah premis sudah, outline sudah, yang selanjutnya perlu dipikirkan adalah jadwal menulisnya. Ya, apakah kita mau menulis setiap hari? Apakah kita mau menulis misalkan satu hari, nggak cukup sehari deh, ya nggak cukup misalkan 1 jam. Saya mau pagi hari 1 jam, malam hari 1 jam, silahkan. Atau mungkin ya saya kosongnya 2 hari sekali lah, bisa. Tidak bisa kalau setiap hari mungkin karena kerja segala macam. Silahkan, yang penting disepakati misalkan di mana tempatnya, kapan waktunya. Kita benar-benar harus komit dengan itu. Ya, kita jangan terlena, jangan sampai nanti ya molor. Kita jadwalkan 1 bulan tulisan selesai, nanti karena kita males ya jadi 1,5 atau bahkan 2 bulan. Nah, setelah itu semua dapat, otomatis kita perlu yang namanya konsisten menulis sesuai jadwal yang sudah kita punya. Nah, nanti biasanya ya bisa pasang alarm misalkan, pasang pengingat, pakai aplikasi Pomodoro ya untuk apa ya supaya kita fokus misalkan tidak terganggu dengan notifikasi gawai. Ya, ini sangat bagus untuk membantu kita konsisten dalam menulis. Oke. Nah, selanjutnya tulisan tadi selesai dari awal sampai akhir segala macam, tulisan sudah selesai, sudah kita edit sedemikian rupa. Pada akhirnya kita perlu yang namanya penerbit. Ya, supaya apa ya? Supaya buku kita ini apa ya terjual ke orang istilahnya bisa tersampaikan kepada pembaca kita. Kalau kita nggak ada penerbit, bagaimana kita ini kan bisa sih, tapi agak susah ya. Ini penerbit ini sangat membantu para penulis baik yang pemula maupun yang sudah senior untuk supaya buku kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, kita jenis-jenis penerbit ya ini yang saya tahu ada 3, ada mayor, ada indie, ada self publishing ya. Kalau mayor ya teman-teman pasti sudah kenal semacam Gramedia, Kompas, Tempo segala macam ya itu yang penerbit-penerbit besar-besar itu ya Mizan misalkan ya itu yang seleksinya butuh waktu lama tapi ketika kita bisa lolos di sana nah nanti kita sangat enak ke depannya maksudnya kita dibantu untuk promosinya buku kita disebarkan ke seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya entah itu bentuknya fisik maupun nanti misalkan bentuk e-book ya karena sekarang ini penerbit apapun baik mayor indie itu sedang berlomba-lomba untuk ya apa ya buku itu bentuknya e-book dulu ya kalau masalah nanti cetak bisa gampang belakangan yang penting e-book dulu nah, ini karena perubahan juga karena pandemi segala macam itu merubah orientasi para penerbit-penerbit yang ada di di Indonesia bahkan di dunia ini. Nah, kemudian untuk indie ini penerbitnya ya kita tentu biasanya perlu mengeluarkan uang, sejumlah uang biasanya ya, kecuali misalkan kita menang lomba dari yang diadakan kontes oleh penerbit indie tersebut, kita biasanya dapat ya paket penerbitan seperti itu. Tapi kalau kita benar-benar pribadi tidak mengikuti semacam kontes atau semacam ya kompetisi itu, tentu kita harus mengeluarkan sejumlah uang seperti itu. Ada banyak ya paket-paket yang disediakan yang mulai dari yang murah, sedang bahkan sampai yang mahal, biasanya sampai jutaan seperti itu. Tapi kelebihannya di India adalah ketika kita sudah membayarkan itu semua, tulisan kita dianggap layak, terbit, bagus, nanti sudah dibantu editing, ISBN, kemudian layout segala macam ya sudah bagus semua dikomunikasikan antara penerbit dengan kita, langsung bisa terbit. Nah, tapi memang kita tidak bisa kalau di Indie kita tidak bisa mengandalkan hanya penerbit. Sebagai penulis kita juga harus mempromosikan buku kita sendiri kepada kolega kita, kepada teman kita seperti itu, kepada calon pembaca kita. Ada lagi self publishing. Nah, ini mungkin yang belum pernah tahu ini sangat menjanjikan sebetulnya, tapi prosesnya memang kita harus sedikit effort seperti itu karena ini namanya juga self publishing. Jadi semuanya diproses oleh kita sendiri. Kita yang kita mau cari penerbit yang bagaimana misalkan atau kita mau terbitan sendiri ya. Silakan kita pergi ke percetakan yang kita kenal misalkan harganya miring,
tapi kualitasnya bagus, kemudian nanti kita bisa jual harganya sesuai dengan kita. Ya, namanya juga self publishing seperti itu. Tapi kita perlu effort banyak, perlu punya relasi yang banyak seperti itu. Gimana nanti mengeluarkan ISBN, otomatis kita harus kenal siapa yang bisa mengeluarkan ISBN, misalkan penerbit seperti itu kan. Nah ini di self publishing. Setelah tahu, nah nanti misalkan ya, saya bicara di indie, misalkan kita tentu harus membandingkan tarifnya. Kita pilih yang mana, mau yang murah atau yang tengah-tengah atau bahkan mungkin langsung yang paling mahal yang kualitasnya bagus. Seperti itu, silahkan. Itu kita ya disesuaikan lah dengan budget masing-masing ya. Kemudian kalau saran saya pribadi, hendaknya kita cari harga itu ya dengan kualitas yang terbaik. Mungkin harganya ya memang tidak semahal yang kita pikirkan, tapi karena kita tahu misalkan kita pernah pegang buku fisiknya, oh kok cukup bagus ya, lemnya kuat, misalkan ya tidak gampang lepas ketika dibaca, kemudian hasil layoutnya bagus, hasil cetaknya ya, print-printannya itu bagus setelah sekian lama di istilahnya kita punya buku itu, misalkan warnanya nggak mudar segala macam, nah ini kan harganya cukup miring, tapi kualitasnya tetap kualitas yang baik. Ini di bagian relasi penerbit. Nah, setelah itu semua selesai, gimana cara nulis buku non-fiksi biar cepat selesai? Tadi walaupun sudah dijelaskan mulai premis, outline, kita mulai jadwal nulis, kita edit, segala macam sampai kita punya relasi penerbit. Tapi gimana sih biar lebih cepat selesai, biar kita lebih konsisten lagi cara nulis buku non-fiksinya itu? Nah, maka yang saya sarankan, ya sering disarankan juga oleh mentor-mentor saya, itu adalah ya kita lakukan bersama-sama, maksudnya dengan teman-teman kita yang lain, dan perlu ada bimbingan dari yang berpengalaman atau biasanya kita sebut mentor, ya ada guru seperti itu. Ya, kita bisa ikut kelas-kelas menulis, ya banyak sekali kelas-kelas menulis ya. Itu sangat bagus. Kenapa? Karena ketika kita ikut kelas menulis itu, maka di sana ada semacam milieu, ada lingkungan yang ya walaupun di awalnya kita semacam ya dipaksa lah ya, namanya juga di kelas itu, tapi walaupun dipaksa, tapi ketika kita mau melaksanakan itu, kita mau melakukan itu, ya kita tahu nanti hasil akhirnya pasti akan baik, ya selama kita ikuti arahan dari mentor, kita bisa diskusi dengan teman-teman kita yang ada di kelas, itu sangat bagus sekali untuk ya pengembangan diri kita selanjutnya, untuk pengembangan karya-karya kita selanjutnya. Misalkan kalau nanti outputnya bisa jadi belum buku solo misalkan, bisa dimulai dengan menulis buku bareng-bareng ya, atau bisa kita sebut antologi seperti itu, entah itu puisi atau kumpulan cerita kalau itu non-fiksi, atau kumpulan artikel-artikel yang menarik, artikel populer misalkan seperti itu. Ini sangat bagus untuk batu loncatan pertama. Atau kalau kita sudah sangat semangat, wah saya langsung pengen solo, ya bisa, silahkan. Ikuti langkah-langkahnya nanti yang ada di kelas, mulai dari awal sampai tengah-tengahnya kita harus bagaimana, proses penulisannya seperti apa, teknik-teknik yang kita pakai seperti apa, sampai nanti relasi penerbitnya kita pilih penerbitnya sampai diterbitkan, ya, sampai kita nanti mempromosikan buku-buku kita. Nah, tuh jadi berkaitan dengan itu, nah, kan ini sudah di slide terakhir ya, maka saya menyarankan teman-teman yang ikut di sesi kali ini, ya, bisa nantinya kami berharap sangat ya dari webinar kali ini bisa ikut kelas menulis buku non-fiksi. Ya, silakan yang tertarik untuk pengen nulis non-fiksi, misalkan sudah punya naskah-naskah nih, itu sangat bagus ya. Misalkan teman-teman sudah punya naskah di blog nih, ini kan banyak ya, mungkin yang sudah punya blog segala macam, itu tulisannya bisa sih dikumpulkan, nanti bisa dibuat buku, wah ini menarik. Jadi tinggal dipoles-poles, nah ini sangat bagus. Nah, jadi di Detak Pustaka, ya, punyanya Mas Arief ini membuka kelas menulis buku non-fiksi. Ya, nanti silahkan bagi yang tertarik untuk ikut di kelas ini, nanti bisa menghubungi Mas Arief dan nanti bisalah kita nanti ketemu di kelas ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita sore hari ini. Ya, mungkin tidak banyak, tapi semoga bisa memotivasi teman-teman semua
untuk kembali semangat menulis, terutama menulis buku non-fiksi. Kemudian sekali lagi bagi yang tertarik untuk masuk kelas non-fiksi, ya nanti silahkan bisa menghubungi Mas Arif, ya bisa nanti akses di webnya Detak Pustaka ya. Nanti di sana ada kelas-kelas, salah satunya ada kelas non-fiksi, silahkan bisa mendaftar di sana. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Arif selaku moderator. Mungkin ada pertanyaan. Oke. Saya stop sharing dulu ya. Oke. Terima kasih Mas Amin atas pemaparannya. Teman-teman kalau mau tanya silakan bertanya ya. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Rizal. Apakah tulisan non-fiksi bisa dicampur dengan fiksi? Gimana Mas Amin? Oke, Mas Rizal ya, langsung saya jawab ini ya. Oke, apakah tulisan non-fiksi bisa dicampur dengan tulisan fiksi? Untuk yang saya tahu ya, belum. Tapi bisa juga ya. Maksudnya bisa digabungkan sih bisa-bisa aja ya. Karena sekarang kayaknya kadang-kadang itu pembagian antara fiksi dan non-fiksi kadang-kadang di beberapa orang, bahkan di beberapa penulis kadang-kadang ya sedikit ya kabur lah ya bisa dibilang. Jadi tidak selamanya yang non-fiksi ya harus seperti itu, tidak selamanya yang fiksi ya harus seperti itu. Jadi kadang-kadang saling melebur aja seperti itu. Tapi cuman nanti coba saya cari referensinya dulu seperti itu. Karena kadang ada banyak pendapat seperti itu kan. Ada yang tetap kekeh dengan pokoknya kalau jenis buku ya fiksi, non-fiksi. Nggak bisa yang fiksi dimasukkan non-fiksi, non-fiksi dimasukkan fiksi. Tapi saya membaca beberapa referensi juga ya, terutama ya dari Bunda Asma Nadia, kemudian suaminya beliau Pak Isa Alamsyah seperti itu, kemudian juga orang-orang yang kerja bersama Bunda Asma itu, Dedi Padiku segala macam itu antara fiksi dan non-fiksi bisa mereka gabungkan dengan sangat ciamik lah istilahnya, dengan sangat bagus seperti itu ya. Jadi itu saya kira tinggal kelihayan kita sebagai seorang penulis saja. Seperti itu kan, itu bagaimanapun itu membutuhkan referensi yang banyak seperti itu kan dari sisi non-fiksi. Kemudian juga bagaimana imajinasi kita bisa memainkan kata-kata, pemilihan diksi yang bagus, majas-majas kita bisa gunakan. Kemudian berbagai teknik yang ada di kepenulisan, misalkan ya sebut saja teknik showing misalkan. Nah, itu akan sangat membantu misalkan di kepenulisan kita. Misalnya kita ingin memasukkan fiksi ke dalam non-fiksi. Nah, itu ya semoga menjawab. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Oke. Itu Mas Arif. Siap. Ini ada dari Kak Esti. Kalau untuk bisa tembus penerbit mayor, apakah ada kriteria tertentu? Nah, untuk tembus penerbit mayor, iya tentu ada kriterianya. Macam-macam. Yang pertama tentu kita harus tahu penerbit mayor ini menerbitkan apa. Jangan sampai penerbit mayornya menerbitkan novel, kita pengen naruh di situ cerpen, nggak masuk. Atau penerbitnya ini fokusnya ya naskah non-fiksi, kita pengen masukkan novel di situ, nggak nyambung. Secara promosinya penerbit itu sudah nggak sesuai lah. Wong saya biasanya nerbitkan misalkan bahkan ada yang misalkan menerbit khusus buku anak. Kita pengen nerbitkan cerita dewasa, kan nggak nyambung. Nah, ini makanya kita harus pinter-pinter memilih penerbit itu. Ya, kita bisa ngelis lah. Kita kan bisa lihat ya, misalkan kita pergilah ke Gramedia atau ke Togamas lah. Gampangnya ya, cobalah kita lihat. Kalau misalkan buku non-fiksi, buku-buku yang ya misalkan tentang tips-tips keagamaan atau tips-tips menulis misalkan atau cooking atau macam-macam lah. Yang tips-tips itu kira-kira apa yang menerbitkan? Penerbit apa sih yang kira-kira nerima tulisan seperti itu? Oh, kalau Gramedia misalkan ada segmennya apa? Atau kalau misalkan novel, ada nggak sih yang khusus misalkan? Oh, ada Falcon atau ada Bentang misalnya, Bentang Pustaka yang sudah sangat terkenal menerbitkan banyak novel misalkan. Atau ada yang lain lagi. Nah, itu kita harus tahu spesifikasi dari penerbit itu. Penerbit itu menerbitkan apa? Nah, nanti kita bisa kontak lah. Nah, kita bisa tanya-tanya juga.
Gitu. Apalagi kita misalkan punya apa ya, punya relasi lah dengan editornya, kita bisa tanya-tanya. Ya karena sekarang banyak sih. Misalkan aja apa ya yang punya akun di Instagram, saya pernah ingat dulu itu kalau nggak keliru editornya Gagas Media misalkan. Nah, itu sering tuh sharing gimana proses editing, naskah apa aja yang diterima misalkan. Kan dia sebagai profesi sebagai editor ya. Jadi dia tahu. Nah, kita juga bisa tahu, oh yang seperti ini loh yang diterima. Atau dulu saya kenal ada namanya Pak Mustafa Ismail. Ya, Mus Ismail kalau nggak keliru, saya lupa akunnya. Saya juga mengikuti. Nah itu kan kita bisa tahu, oh Pak ini fokusnya di sastra. Sastranya seperti apa sih Tempo? Cobalah kita baca hasilnya di sana. Oh sastranya tuh yang kayak gini loh yang diterima. Kalau nggak kayak gini, ini apa? Yang seperti ini loh yang khasnya Tempo. Nah itu kita juga harus tahu ciri khas dari setiap penerbit seperti itu. Ya, oke. Ya lanjut, Mas Arief. Oke, Itu jawaban saya ini untuk ada Mbak Hesti. berhubungan sama bab 2 di kelasnya Mas Samin tentang Hmm, referensi. iya. Nah, ini Oke. dari Kak Kartika Devaliana tanya, Ya. misalkan kita mengumpulkan beberapa sumber dari banyak buku lalu kita tulis. Lalu kita tulis daftar pustakanya juga. Apakah dinamakan plagiat masalahnya? Oke, sebentar saya pahami dulu pertanyaannya nih. Siap, siap. Apakah menulis buku non-fiksi mengambil satu bab dari isi beberapa buku dan dan dari isi beberapa buku lain dengan menyertakan daftar pustaka, apakah dinamakan plagiat? Kalau mengutip dan disertakan ini ngambil dari mana ya? Itu tentu tidak plagiat. Ya, ada ketentuan-ketentuan plagiat. Kalau plagiat itu ya kita plagiat itu ya yang saya pahami kita ambil sumber orang, kita akui itu tulisan kita, padahal itu bukan tulisan kita. Nah, jangan sampai. Nah, makanya itulah pentingnya kita ada teknik ya, ada satu teknik yang namanya adalah parafrase. Silakan nanti teman-teman searching lah gimana sih parafrase. Nah, kita sudah punya tema tertentu nih. Oke, saya ambil satu bab dari buku A, ambil satu bab dari buku B. Misalkan itu kan sudah apa ya? Sudah kita kompilasi seperti itu, kemudian cobalah kita tuliskan. Nah, tentu kita kan nggak mungkin cuma nyomot satu buku tadi misalkan satu bab buku A kita kopas, plek, terus langsung kita tempel lagi dengan misalkan satu bab lagi dari buku B kan nggak mungkin seperti itu. Kita perlu yang namanya pengembangan paragraf. Kita perlu parafrase itu. Gimana sih kita menceritakan dengan tetap mengambil referensi yang misalkan dari buku yang A tadi misalkan atau dari buku B. Nah, itu kita bisa memainkan kata. Hanya itulah pentingnya kita punya banyak pemahaman tentang diksi, majas, kemudian kosakata yang banyak, kemudian juga ya kelihayan kita, sering-sering kita menulis apa enggak. Itu ya apapun yang namanya jam terbang itu sangat mempengaruhi. Nah, jangan sampai kita hanya sekedar main comot sana sini, ya apalagi tanpa menyertakan daftar pustaka seperti itu, wah ini bahaya. Jadi kalau apa ya istilahnya beberapa kasus gitu kan bisa jadi membahayakan diri kita sebetulnya. Jadi kalau penulis aslinya lihat, loh ini kayaknya tulisan saya deh. Ini siapa nih yang ngutip nih? Oh penulis ini, nanti bisa dilaporkan. Nah kan bahaya. Yang sering kan yang banyak berita itu misalkan doktor mau ngajukan profesor gitu kan ngambil referensi diaku tulisannya dia padahal itu tulisan orang lain. Nah, sama orang lain dikomplain dilaporkan, gelar profesornya dicopot. Walaupun udah jadi profesor tapi kena plagiat itu tadi langsung dicopot gelar profesornya. Nah, kan bahkan bisa sampai yang seperti itu gitu kasusnya. Mungkin kalau kita belum tidak sampai seperti itulah, tapi paling tidak kita sebagai seorang penulis, jadilah penulis yang jujur, jadilah penulis yang bertanggung jawab. Ya kalau memang itu tulisan kita ya sudah, itu memang tulisan kita. Tapi kalau tulisan itu adalah memang itu tulisan orang lain, ya silakan ditulis memang itu tulisan orang lain, ya nggak masalah. Itu tidak menurunkan kredibilitas kita sebagai seorang penulis. Karena ya namanya
tulisan apapun ya tetap dari satu orang dikembangkan oleh orang lain, dikritisi orang lain, disatir orang lain segala macam. Biasa karya apapun lah itu nggak cuma tulisan ya. Ya itu nanti mau karya film, karya seni segala macam ya. Apapun selalu apa istilahnya dari satu orang akan dikembangkan oleh orang yang lain. Jadi kita jangan sampai jadi penulis yang tadi itu yang asal comot tidak menampilkan referensi ini dari mana, ini penulisnya siapa, ini buku apa, jangan sampai ya. Oke, itu semoga menjawab ya Mbak Kartina Divaliani. Oke, sebenarnya itu juga dipelajari ya Mas di kelasnya Mas Amin. Iya. Ada di bab 2. Nanti teknik-tekniknya kita ajarkan, nanti juga masih ada yang nanti ada video tambahan juga sih terkait apa ya pembuatan apa istilahnya mengorganisasi referensi seperti itu. Ya, saya juga lagi belajar juga. Jadi kan misalkan punya banyak referensi nih, biar nggak bingung gitu kan. Kemarin tuh ngambil buku apa ya, sekarang ngambil buku apa ya. Nah itu adalah manajemen referensinya lah intinya seperti itu. Nanti bisa saya tambahkan sambil berjalannya waktu ya. Nanti di kelas. Siap. Oke. Ya. Oke, saya rasa udah cukup Mas Amin untuk pembahasannya. Sangat luar biasa. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajar lebih dalam tentang menulis non-fiksi bersama Mas Amin, kita ada kelasnya, kelas menulis non-fiksi, ada Tetap Pustaka. Teman-teman bisa mengunjungi linknya. Saya share di sini aja nggak apa-apa. Oke, mungkin bisa di-share di sini aja. Linknya ada di sini, atau kalau teman-teman pengen akses di Instagram, bisa klik link bio lalu pilih kelas menulis non-fiksi. Ya. Kalau untuk di Instagramnya Mas Amin, aksesnya gimana Mas? Ada sih, kemarin saya sempat buat story kayaknya, ada nanti saya share lagi lah. Saya masih ngakses juga nanti di link saya juga, di bio linki saya insya Allah nanti saya tambahkan juga. Kayaknya sudah ada sih di bagian atas, tapi nanti saya coba cek lagi. Siap. Ya. Oke, itu ya teman-teman. Jadi kalau mau bergabung nanti bisa klik link yang ada yang saya share ini, atau langsung buka tetapustaka.com/kelas. Nanti ada beberapa pilihan kelas, teman-teman pilih kelas menulis non-fiksi. Ada fotonya Mas Amin di situ. Ya, jadi setelah kita gabung di situ, nanti bisa berdiskusi secara langsung di line kita belajar via video tutorial ya. Jadi bisa berdiskusi dengan Mas Amin via Telegram group gitu. Oke, saya rasa untuk webinar sudah cukup ya Mas Amin ya. Atau masih ada yang mau disampaikan? Oke, saya kira cukup. Cukup ya. Oke. Terima kasih teman-teman untuk waktunya. Semoga apa yang disampaikan Mas Amin meresap ke teman-teman sehingga menjadi pengetahuan dan syukur-syukur diterapkan ya, biar ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk bulan depan kita ada webinar lagi tentang ngeblog atau bagaimana menjadi blogger, bagaimana tips-tips kepenulisan artikel untuk SEO, artikel copywriting SEO, dan tips-tips yang berhubungan dengan website ya khususnya. Nanti lebih spesifikasi ke WordPress. Jadi teman-teman yang pengen gabung bulan depan jangan lupa untuk cek grup gitu ya. Barangkali ada, soalnya informasi mendadak kadang-kadang. Tanggalnya masih kita rahasiakan. Ya, betul. Oke teman-teman, makasih. Sekali lagi makasih untuk teman-teman. Makasih juga untuk Mas Amin sudah menyempatkan waktunya. Kesibukan ngurusin siswa-siswa ya. Ya. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live juga ya. Siap, makasih Mas Amin. Yuk, sama-sama.